Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Indah Mardiani. Saya berasal dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar SD KIP PGRI Lubuk Linggau. Video pembelajaran ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran tematik dengan judul Konsep Dasar Pembelajaran Tematik oleh dosen pengampu Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama, yaitu tentang konsep dasar pembelajaran tematik. Kalau kita melihat judulnya, pembelajaran tematik itu berarti berkaitan dengan tema. Lalu, apakah ya yang dimaksud dengan pembelajaran tematik itu? Pembelajaran tematik itu yaitu menggunakan tema untuk menggabungkan beberapa mata pelajaran menjadi satu, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan bermakna. Nah, dari penjelasan pembelajaran tematik yang telah saya jelaskan tadi, di sini saya mempunyai video agar teman-teman dapat lebih memahami apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran tematik itu. Nah, untuk lebih memahami konsep dasar dari pembelajaran tematik itu, kita perhatikan di sini bahwa pembelajaran tematik berkaitan erat dengan tema. Nah, setiap tema terdiri dari beberapa mata pelajaran, yaitu ada 6 pokok mata pelajaran yang dijadikan satu tema. Lalu, apa sih fungsi dari mengaitkan beberapa mata pelajaran menjadi satu tema sehingga dapat menjadi pembelajaran tematik? Fungsinya agar siswa lebih bisa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Nah, setelah kita memahami konsep dasar pembelajaran tematik atau pengertian pembelajaran tematik, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan dari pembelajaran tematik itu. Nah, pastilah pembelajaran tematik memiliki tujuan. Tujuannya yaitu memudahkan siswa dalam mendalami dan memahami konsep materi yang tergabung di dalam tema tersebut, sehingga menambah semangat belajar untuk siswa. Nah, kalau zaman dulu kan kita menggunakan KTSP, di mana materi itu terpisah satu-satu. Sekarang telah dimudahkan oleh Kemendikbud, kita menggunakan pembelajaran tematik, yaitu menggabungkan beberapa tema, menggabungkan pembelajaran menjadi satu tema, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan mudah dipahami, serta bisa mengkaitkan tema-tema tersebut atau mengaitkan materi-materi pelajaran tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak lagi tujuan dari pembelajaran tematik itu sendiri, yaitu ketika di dalam pembelajaran terdapat banyak tema, maka siswa akan lebih fokus memperhatikan pembelajaran yang sedang dipelajarinya. Ketika siswa sudah tertarik dan fokus mendengarkan materi pelajaran, maka terciptalah pembelajaran pengalaman belajar yang berkesan, yang bisa dikaitkan dengan kehidupan mereka sehari-hari atau dikaitkan dengan kehidupan nyata. Selanjutnya adalah kemampuan berbahasa untuk siswa. Dengan demikian, secara tidak langsung, guru melatih keterampilan siswa dalam berbahasa dengan adanya sesi tanya jawab tersebut, di mana siswa menjawab soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh gurunya. Nah, dan tujuan yang terakhir adalah membuat siswa lebih bergairah dan membuat siswa lebih menyenangkan karena adanya tema-tema yang membuat mereka menjadi lebih tertarik mengikuti pelajaran tersebut. Nah, selanjutnya adalah landasan-landasan yang mendasari adanya pembelajaran tematik ini. Yang pertama, apa saja ya landasan-landasan yang terdapat pada pembelajaran tematik itu? Yang pertama itu adalah landasan filosofi. Nah, landasan filosofi ini sangat berkaitan erat dengan aliran-aliran, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan humanisme, di mana progresivisme ini lebih menekankan kepada kreativitas siswa dan konstruktivisme ini lebih kepada pengalaman belajar siswa. Nah, yang
kedua itu adalah landasan psikologi, di mana landasan psikologi ini berkaitan dengan landasan perkembangan psikologi peserta didik dan landasan psikologi dalam belajar. Nah, landasan yang ketiga ini yaitu landasan yuridis, di mana landasan ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang anak usia dini nomor 23 tahun 2002 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu di mana anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, yang terakhir itu adalah prinsip-prinsip di dalam pembelajaran tematik. Nah, apa saja ya prinsip-prinsip itu? Prinsip-prinsip pembelajaran tematik terdiri dari 4. Yang pertama itu adalah prinsip penggalian tema, dan yang kedua itu adalah prinsip pengelolaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah prinsip evaluasi, dan yang keempat adalah prinsip reaksi, di mana prinsip penggalian tema ini kita menggali tema-tema yang berkaitan dengan kehidupan nyata siswa, dan pengelolaan pembelajaran ini bagaimana cara kita mengelola pembelajaran ini sehingga pembelajaran ini menjadi lebih menarik, nyaman, dan siswa pun berminat untuk selalu mengikuti pelajaran yang kita pelajari. Dan yang ketiga itu adalah prinsip evaluasi, berarti kita mengevaluasi siswa-siswa yang telah kita ajarkan tentang pembelajaran tematik ini. Dan yang terakhir itu adalah prinsip reaksi, di mana reaksi ini timbal balik siswa dalam menanggapi pelajaran yang telah kita berikan kepada siswa, atau bisa dikatakan hasil dari pembelajaran yang telah kita berikan kepada siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai konsep dasar pembelajaran tematik dan prinsip-prinsip pembelajaran tematik. 지금부터 시작